kesempatan yang pertama kepada perwakilan sisi ekonomi ini hanya masalah UMKM khususnya di Kota Parepare. Saya persilakan. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi UKM dengan tepat sasaran dan tepat dosis. Ibaratnya manusia yang sakit, kalau disuntik tanpa tepat dosis, dia bukan jadi sehat, tapi dia bisa jadi tambah sakit. Oleh karena itu, selama ini pemerintah mungkin perlu mengevaluasi kebijakannya apa sudah tepat dosis dan tepat sasaran. Karena jangan sampai anggaran negara yang dipungut dari rakyat habis percuma tanpa efek yang benar, yang baik untuk pengembangan UKM. Kalau kira apa yang paling potensial yang hasil penelitian Bapak untuk wilayah Parepare ini? Ya, saya kira Parepare sebagai daerah transit bagus sekali pengembangan kuliner, dan itu juga sudah terlihat agak nampak di Parepare. Bagaimana usaha-usaha kuliner itu maju, tinggal bagaimana dipoles supaya dia bisa menjadi tempat-tempat pusat-pusat wisata kuliner, tempat persinggahan, dan menyediakan menu-menu yang khas Sulawesi Selatan, termasuk misalnya saraba. Kalau orang mau minum saraba 24 jam, bagaimana caranya? Dengan saraba instan tentunya, ya kan? Kalau teman-teman bikin saraba dimasak sendiri, tidak laku, bisa rusak. Tapi saya bikin industrinya misalnya, teman-teman juga bisa bikin industrinya, bisa menjadi saraba yang siap instan, siap pakai. Bapak tadi bilang bahwa UMKM itu selalu dapat kucuran dana yang sedikit puluhan juta dan sebagainya. Bahkan Bapak tadi bilang bakal bisa 1 miliar sampai 2 miliar. Sepertinya memang pertanyaan itu urgensinya. Ya, jadi saya kira itulah tadi tidak semua UKM harus diberi dana 20 juta misalnya dengan skema KUR. Karena ada potensi-potensi UKM yang butuh dana yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Mungkin usaha-usaha yang sangat mikro yang berbasis rumah tangga, misalnya pedagang-pedagang bubur, pedagang nasi kuning, 20 juta it's okay. Tapi kalau berbasis industri, saya kira perlu di-up lagi bantuannya. Dan ini butuh memang menurut saya skema atau kebijakan yang tidak berbasis perbankan. Karena kalau berbasis perbankan, teman-teman UKM akan terkendala pada persyaratan perbankan. Oleh karena itu perlu ada skema di luar perbankan yang oleh pemerintah dilakukan secara tersendiri untuk membantu UKM. Kalau boleh tahu di Sulawesi Selatan ini Pak, yang mana yang pertumbuhan UKM-nya bagus? Daerahnya maksudnya? Iya, wilayah kabupaten kotanya. Semua daerah saya kira potensi untuk pengembangan UKM. Kalau kita berbicara basis sumber daya alam, hasil bumi misalnya, semua daerah punya sumber daya. Di Parepare, di Makassar, dimanapun sumber daya itu ada. Dan tinggal bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk bagaimana bukan hanya memetik hasil sumber daya itu, tapi bisa mengolah sebelum dia menjual. Karena di situ ada nilai yang lebih besar. Yang melengkapi Kak? Jus Riyadi. Sebagai apa di sini? Saya sebagai pelaku UKM, saya juga ketua asosiasi UKM, Porda UKM dan Sahabat UKM. Kemudian saya juga salah satu ketua koperasi Mitra UKM Global. Jadi kita dari Partai Bulan Bintang Kota Parepare ini menggelar acara untuk memanfaatkan momentum akhir tahun 2021 dengan mengusung tema nasib UMKM dan ketahanan ekonomi masyarakat Parepare. Kita ingin mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya Kota Parepare itu dapat membantu kelompok UMKM ini untuk tetap bertahan, bahkan kita berharap dia bangkit dengan keterpurukan. Tadi kita sudah banyak mendengar dari kabar ekonomi bahwa sejumlah program-program bantuan produktif usaha mikro itu dia sudah berupaya, tapi kembali lagi ke persoalan data. Kemudian
penetapan bantuan itu juga ya berdasarkan kehendak pusat juga. Iya, di situ selalu masalahnya. Dilematis di situ. Iya. Tapi kita apa benang merahnya sehingga bisa ke depan itu untuk 2022 nanti ke depan? Ya, kita berharap bahwa pandemi ini kan tidak jelas ya kapan akan berakhir. Nah, sehingga kita berharap pemerintah kota ini di 2022 tetap memberikan pendampingan. Ya, minimal kalau ada dana-dana insentif daerah, jangan lagi dipakai membangun infrastruktur yang sungguh biayanya ya sangat fantastis. Sementara mereka ini hanya butuh 10 juta, 20 juta. Dan itu memang hak mereka. Nah, itulah yang kita berharap pemerintah kota ini punya keberpihakan.